Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين إخوتي في الله أعزني الله وإياكم Jemaah, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan kesibukan yang kita miliki di siang hari, bahkan memasuki malam hari ini, alhamdulillah kita masih bisa duduk bersama dalam rangka mempelajari kitab-kitab para ulama, kitab-kitabnya para ulama yang mana tidak lain dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan membahas kitab Masailul Jahiliyah, yaitu kitab tentang kebiasaan-kebiasaan atau masalah-masalah yang terjadi pada orang-orang jahiliyah, yakni orang-orang yang jahiliyah sebelum masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan tersebut sudah dilalui oleh ustadz kita yang pertama, dan beliau sudah pergi ke Jawa kembali, Ustadz Abu Sulaiman, dan beliau
meminta tolong kepada saya untuk melanjutkan pembahasan beliau. Dan pembahasan yang beliau berikan sudah memasuki bagian atau masalah yang ketiga. Tentunya masalah yang pertama dan masalah yang kedua sudah dilaluinya. Dan masalah yang ketiga yaitu tentang yakni orang-orang jahiliyah, mereka menganggap bahwa menyelisih pemerintah merupakan sebuah keutamaan dan patuh merupakan kehinaan. Jadi inilah kebiasaan orang-orang jahiliyah, yang mana pembahasan sebelumnya mereka selalu berselisih tentang perkara ibadah dan agama mereka. Dan di masalah ketiga mereka punya kebiasaan juga, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, masalah yang ketiga adalah inna mukhalafata waliyil amr wa adam al-inqiyad lahu fadilah wa sam'a wa ta'ata lahu dhullan wa mahana. Kata beliau, menyelisihi pemerintah adalah keutamaan. Adapun mendengar dan taat sebuah kehinaan bagi mereka. Oleh karenanya kata beliau, fa khalafahum Rasulullah sallam, Rasulullah sallam berpaling dari mereka, berpaling dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka miliki. Wa amara bis-sam'i wa ta'ati lahum wan nasihah. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk mendengar dan taat, dan menasihati pemerintah adalah bagian dari yang beliau selisihi. Wa ghallada fi dzalika wa abda wa aada, bahkan beliau menekan dan menampakkannya dan bahkan mengulang-ulanginya dalam hal tersebut, yakni dalam ketaatan kepada pemerintah. Dan Syekh melanjutkan, وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال. Dan Syekh menyebutkan bahwa masalah ini Rasulullah SAW telah mengumpulkan perkara ini atau masalah ini dalam satu hadis yang disahihkan. Beliau mengatakan, innallaha yardha lakum thalathan
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha, rela atas kalian 3 hal. Yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak boleh menyekutukannya dengan apapun. Dan yang pertama ini telah kita ketahui bahwa, dan pembahasan yang telah berlalu, kebiasaan atau karakteristik orang-orang jahiliyah sebelum masa Nabi SAW diutus, mereka menyembah atau beribadah kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Kemudian yang kedua, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala secara bersama, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan yang kedua ini telah berlalu juga pula pembahasan sebelumnya terkait dengan masalah yang kedua, yang mana mereka, yakni orang-orang jahiliyah, kebiasaan mereka berselisih dalam agama dan peribadatan mereka. Kemudian yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allah amarakum, aw wa antunasahu man wallahu Allah amarakum. Dan kalian saling menasihati kepada pemerintah kalian. Kemudian Syekh melanjutkan, tidak ada keburukan dalam agama atau dunia manusia melainkan disebabkan atas 3 hal tadi atau sebagiannya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mensyarah atau menjelaskan terkait dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau hafizallahu ta'ala, min masailil jahiliyah, jadi kebiasaan orang jahiliyah, annahum la yakhda'una li waliyil amr wa yarawna anna hadha dhillatun wa ma'siyatul amir ya'tabirunaha fadilatan wa hurriyah. Kata beliau menjelaskan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antara masalah kaum jahiliyah yaitu mereka tidak mau tunduk membangkang kepada pemerintah
dan mereka melihat hal ini bagian dari kehinaan serta tidak tunduk kepada pemerintah merupakan keutamaan dan kebebasan. Walidzalika la yajma'uhum imamun wa la yajma'uhum amirun li'annahum la yakhda'una wa 'indahum anfatan wa kibrun Kata beliau, mereka tidak disatukan oleh imam, tidak pula disatukan oleh pemimpin, karena mereka karakternya apa tadi? Tidak menurut, membangkang. Mereka memiliki sifat yang keras dan kibrun dan sombong. Makanya kalau kita melihat sejarah tentang mereka sebelum masa diutusnya oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidak diberi pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya berdasarkan pemimpin-pemimpin kabilah atau pemimpin-pemimpin suku di antara mereka. Sehingga dengan demikian mereka saling bercerai-berai, berperang satu sama lainnya. Kemudian Syekh Shalih melanjutkan, faja'al islamu bimukhalafatihim wa amara bis-sam'i wat ta'ah li waliyil amril muslim. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Islam datang menyelisihi mereka dan menyuruh mereka mendengar dan taat kepada pemerintah muslim, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan, lima fi dzalika minal masalih. Jadi selama Islam datang, maka Islam memberikan perbedaan dengan apa yang dimiliki oleh orang jahiliyah, yaitu dengan kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin atau pemerintah sepanjang dia masih status muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memanggil orang-orang beriman untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amr. Minkum di sini adalah ini maksud orang-orang yang beriman, tentunya pula pemimpin yang
harus ditaati adalah pemimpin yang jelas-jelas masih muslim. Fa amara bi ta'atin wulatil umur. Maka Allah memerintahkan untuk, dengan ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi SAW memberikan syarat dalam hal ini. Jadi dalam hal perkara taat kepada pemerintah, Nabi SAW berikan syarat, tidak mutlak kita. Karena dari ayat yang tadi kita sebutkan, Allah berkata, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Allah membatasi kata taat sampai pada nabi saja, pada lafaz ar-rasul, tidak melanjutkan ke lafaz ulil amr. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa perintah salat, perintah ibadah, zakat dan maupun yang semisalnya sudah tentunya mutlak, kita harus menjalankannya. Adapun perintah kepada taat kepada pemerintah terbatas wa ulil amr. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebatas hal-hal yang dibolehkan. Sebatas tidak melampaui apa yang ditetapkan oleh syariat kita. Karena taat kepada pemerintah merupakan hal yang maslahat kepada kaum muslimin. Seperti halnya aturan pemerintah dalam lalu lintas, kita tahu bahwa dalam pandangan agama hal itu tidak mengapa. Jika dilihat dari agama kita, maka hal itu kalau kita menabrak lalu lintas dalam pandangan agama kita, tidak mengapa. Tetapi karena di situ ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, demi apa? Demi kemaslahatan kita, agar kita ketika melewati perjalanan persimpangan tidak saling bertabrakan. Disitulah kemaslahatan yang mana pemerintah berikan kepada kita agar tidak beraturan. Lalu Syekh Saleh membawakan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga bersabda, innamat ta'ah fil ma'ruf. Adapun ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Fatujibu ta'atu waliyil amr fi ghairi ma'siyatillah. Jadi kata beliau, wajib atas kita taat kepada
pemerintah fi ghairi ma'siyatillah, selain dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza amara bi ma'siyatin fala yuta', jika pemerintah menganjurkan kita ke hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib tidak mentaatinya, karena tidak mungkin kita mengikuti perintah pimpinan ataupun pemerintah dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza amara bi ma'siyatin fala yuta', lakin la yukhalifu fi baqiyatil umur. Adapun perintah selain dari bermaksiat, maka hal itu kita diperintahkan. Jadi jangan kemudian pemerintah memerintahkan kita satu permasalahan yang bertentangan dengan agama, lalu kemudian kita terus berpaling dari perintah-perintah yang lain. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, hal demikian tidaklah diperbolehkan. La yuta'u fi hadhihi al-mas'alati khassah allati fiha ma'siyah. Amma baqiyatul umur fala tuntaqadu bai'atuhu bisababi dzalik. Jadi kata beliau, adapun perkara yang lain jangan sampai kita dengan sebab yang tadi yang telah disebutkan, dengan sebab kita tidak menjalankan satu perintah yang bertentangan, kemudian kita melepas baiat kita kepada pemerintah. Jadi kita tetap terus taat mendengar dalam tanggung pemerintahan kita. Wala yukhalifu ma dama annahu 'alal Islam. Jadi tadi sesuai dengan prinsip yang kita yakini, sepanjang pemerintah kita masih muslim, maka kita terus dituntut untuk mendengar dan taat. Dikarenakan lima fi ta'ati wulatil umur min ijtima'il kalimah, karena mentaati pemerintah bagian dari maslahat persatuan rakyat ini, persatuan umat Islam, wa haqnid dima', dan mencegah adanya terjadi pertumpahan darah, wastibabil amni wa insafil madlum minadh zalim, dan dengan taat kepada pemerintah akan memberikan kestabilan, keamanan, dan menjaga atau mengadili orang-orang yang sewenang-wenangnya berbuat zalim kepada yang dizalimi. Wa raddil huquqi ila ashabiha, dan diberikannya hak-hak orang yang
berhak didapati. Wal hukmi bainan nasi bil adli hatta walau kana waliyul amr ghairu mustaqim fi dini. Jadi kata beliau, bahkan jika jadi menegakkan hukum dengan adil di kalangan rakyat, itu manfaat dari taat kepada pemerintah. Bahkan jika pemerintah tidak istiqomah dalam agamanya, hatta walau kana fasikon, atau bahkan kita melihat pemerintah kita adalah orang yang berbuat maksiat, melakukan ketidakadilan kepada rakyatnya, melakukan korupsi, maka kita diperintahkan tetap taat sepanjang masih nampak keislaman pada dirinya dan tidak tampak dari pemerintah ini kekufuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taat kepada pemerintah kita sepanjang dia tidak berpaling dari akidahnya. Kata beliau, illa an tarau kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan. Jadi kata Nabi SAW, sampai kalian melihat jelas-jelas kekafiran, kekufuran yang ada pada pemerintah, maka kalian memiliki bukti yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh melanjutkan penjelasannya, fama damat ma'siyati dunal kufur fa innahu yusma' lahu wa yuta' wa fiskuhu ala nafsihi lakinna wilayatahu wa ta'atahu li maslahatil muslimin. Kata beliau hafizallahu ta'ala, maka selama kemaksiatan belum sampai pada kekufuran, yakni misalnya kita dapat jumpa atau melihat berita terkait dengan pemerintah yang kemudian jelas-jelas mengaku saya tidak beriman lagi kepada agama Islam ini, atau tidak meyakini lagi dengan jelas dengan perkataannya yang keluar, saya menganggap Al-Quran ini sebagai makhluk, atau perkataan-perkataan yang kufur yang kemudian jelas-jelas dari lisannya, maka tentunya kita tidak lagi dan wajib bagi kita tidak mentaati pemerintah yang jelas kita melihat kekufuran padanya.
Kemudian kata Syekh, walihada lama qila li ba'dil a'immah, jadi dalam hal ini sebagian imam atau ulama ditanya terkait dengan dua orang. Kata imam, inna fulanan fasikun lakinnahu qawiyyun wa inna fulanan salihun lakinnahu dha'ifun. Imam tersebut ditanyakan, sesungguhnya si fulan yang fasik tetapi dia kuat, dan yang satunya lagi fulan yang seorang yang soleh tapi dia lemah. Lantas ayyuma yasluhu lil wilayah, beliau ditanyakan, lalu mana yang kemudian pantas untuk dijadikan pemerintah atau pemimpin? Kata beliau, al-fasikul qawi, orang yang fasik, yakni yang pas adalah, kata beliau, tentunya yang fasik yang qawi, orang yang fasik yang kuat. Li'anna fisqahu ala nafsihi, dikarenakan kekuatannya untuk dirinya sendiri. Li'anna fisqahu, yakni kefasikannya untuk diri dia sendiri. Wa quwwatahu lil muslimin, adapun kekuatannya untuk kaum muslimin. Amma hadha as-salihu fa inna salahahu li nafsihi, adapun orang yang soleh tadi, yang kedua, kesolehannya untuk dirinya sendiri. Wa dha'afahu yadurru al-muslimin, adapun kelemahannya untuk kaum muslimin. Artinya dari pernyataan ini sebagai contoh bahwa kalau memang dilihat dari agama kita bahwa tentunya yang layak kita jadikan pemimpin adalah orang soleh, tetapi yang fasik dia lebih diunggulkan karena dia memiliki kekuatan, dan kekuatan itu tentunya kemaslahatan bagi kaum muslimin. Kemudian ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, Syekh melanjutkan penjelasannya, fa yusma'u lahu wa yuta' wa in kana fasikan fi nafsihi, maka ia didengar dan ditaati meskipun ia fasik pada dirinya. Bahkan wa in dzalama wa in jara wa in dzalama, bahkan dia lalim atau beringas dan zalim,
tetap kita diperintahkan untuk mendengar dan taat. Yaqulu Rasulullah sallam, dan Rasulullah sallam bersabda tentang hal ini dalam sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ada lumayan panjang, tapi disebutkan di sini oleh pensyarah penjelas dari yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Ati wa in akhadha malak wa daraba dhahrak." Kata beliau sallam, taatilah kepadanya, yakni kepada pemerintah. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Walaupun engkau diambil hartanya dan dipukul punggung kalian. Lianna fi ta'atihi maslahatan arjah minal mafsadati allati huwa 'alaiha. Karena ketaatan kepadanya lebih jelas kemaslahatannya daripada kemudaratannya. Karena kerusakan dalam melawannya lebih besar daripada tetap mentaatinya meskipun dia bermaksiat. Karena melawannya akan menyebabkan pertumpahan darah, mengacaukan keamanan dan mencerai-berai persatuan. Lianna fil khuruji alaihi safkan lid-dima'i wa ikhlali bil amni wa tafriqul kalimah. Kemudian beliau lanjutkan, wa madza hasala lil ladzina kharaju 'ala al-amra wa ulatil umur mimman qassatu at-tarikh. Jadi beliau membawakan sebuah kisah juga dari penjelasan beliau tentang yang mana kisah ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan atau masalah-masalah orang jahiliyah yang mana kebiasaan mereka melawan pemerintah dan menganggap hal itu bagian dari kehinaan. Kata Syekh Saleh, wa madza hasala lil ladzina kharaju 'alal amra wa ulatil umur mimman qassahu at-tarikh. Apa yang terjadi pada orang-orang yang melawan para pemimpin dan pemerintah dalam sejarah
Mada hasala lamma qama nazighatun minasyuddad fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi ketika pemberontakan yang melakukan perlawanan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Jadi itulah kebiasaan-kebiasaannya orang jahiliyah, bahwa mereka bukan hanya berselisih dalam agama dan peribadatan mereka, bahkan mereka juga punya kebiasaan tidak mau taat kepada pemerintah atau penguasa mereka. Sehingga dengannya mereka menganggap itu sebuah prestasi. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dalam kehidupan mereka pemerintah, sehingga dengannya mereka saling berselisih. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Mengingat waktu yang terbatas untuk kita dan kita masih sampai pada pembahasan contoh atau kisah yang diberikan oleh pensyarah, yakni Syekh Saleh, tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh karena itu kita cukupkan di malam ini, naktafi bihadzal qadar wa nastamiru fi yaumil mustaqbal insyaallah taala. Dan kita lanjutkan pembahasan kita ini atau bacaan kitab ini di waktu yang berikutnya insyaallah taala. Demikian, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil faedah dari apa yang tadi kita bacakan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.